Selamat pagi, selamat datang di ibadah online Every Nation Kelapa Gading. Saya menyambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah online kita. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kami juga mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kemarin kita semua sudah bersuka cita merayakan Natal dan saya yakin bahwa sukacita kita tidak akan habis, tapi malah akan bertambah terus setiap harinya. Dan saya ingin membagikan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang ke-17 dari Bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadiah yang begitu indah Tuhan, untuk hadiah terbesar yang kami terima Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan kelahirannya pada hari ini Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, dan kami mengundang untuk Engkau hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan, dan bertahtalah Tuhan di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hey, here we go, come on, woo! Hey, go to the world, come on. Joy to the world, their Savior. Let men their songs employ.
the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. Yeah. Woo, believe that tonight. Jesus, and wonders of His love. One more time we sing that out. Say, He rules the world. He rules the world with truth and made the nations rule. The glories of His righteousness And wonders, come on. and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. In the darkness you were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Sing it out, say praise. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory,
that stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. Come on. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. Hey! For the souls of all who come to the Father. And the church, come on! And the church showed Christ was born, and the Spirit lit in flame. Now this gospel truth of hope shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. We praise, come on. Praise the Father and praise the Son. Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever. Praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of majesty, praise forever to the King of Kings. Kami puji Raja di atas segala raja Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan yang turun dan mati, bangkit buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk harapan yang Kau berikan kepada setiap kami Yesus. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us adore
sembah dan pujian hanya kepadamu Yesus. Bukan kami tapi Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Mari sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come on, sing. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan. Dan saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk online fellowship Teens akan kembali dimulai pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Jadi untuk adik-adik yang teens kita bisa lebih excited lagi untuk mengundang teman-temannya. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang berusia 12 sampai dengan 15 tahun juga dapat mengundang putra-putrinya untuk bergabung di dalam online fellowship Teens yang dilaksanakan masih secara online melalui Zoom ID yang tertera pada layar. Dan pengumuman yang kedua untuk Zoom bagi kids akan kembali dilanjutkan pada tanggal 9 Januari 2022. Jadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 akan kembali dimulai kids, dan untuk adik-adik dari mulai usia 3 sampai 6 tahun bisa bergabung dengan kindergarten yang akan dilayani oleh Miss Sharon. Dan bagi adik-adik yang berusia 6 sampai dengan 11 tahun bisa bergabung di dalam kids yang akan dilayani oleh Miss Erika dan dapat bergabung di dalam Zoom ID yang tertera pada layar. Pengumuman yang selanjutnya yang paling exciting adalah kita akan kembali beribadah secara onsite pada tanggal 9 Januari 2022, dan saya kembali mengingatkan bahwa ruangan ibadah kita sudah pindah dari Hotel Santika ke Mahaka Square lantai 2, unit A30 sampai dengan A31. Jadi mari kita let's get excited untuk kita sama-sama beribadah secara onsite pada tanggal 9 Januari 2022. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menghormati Tuhan dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Dan untuk Bapak Ibu yang akan mengirimkan persembahan dan perpuluhannya dapat mengirimkan melalui QR Code yang tertera pada layar. Ada 2 rekening untuk persembahan dan perpuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan untuk renovasi gedung atau tempat ibadah kita bisa memberikan kepada nomor rekening yang tertera pada layar yang kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Dikatakan, rakyat memberi dengan rela hati kepada Tuhan dan mereka gembira karena telah banyak yang mereka persembahkan. Raja Daud juga bergembira sekali. Mari kita sama-sama mendoakan persembahan kita bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk setiap pemberian yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami ingin memberikan Tuhan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan, biar Engkau berkenan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau juga bergembira Tuhan, Engkau juga Raja yang bergembira Tuhan saat umat-Mu membawa persembahan ini Tuhan ke dalam rumah-Mu. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan dan menyucikan persembahan kami ini Tuhan. Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan melalui gereja Every Nation Kelapa Gading. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Aswan Gautama.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal untuk saudara-saudara semua. Kita pasti merayakan Natal dengan sukacita. Kemarin berkumpul bersama keluarga atau teman atau kerabat-kerabat yang lain. Nah, biasa ada satu tradisi yang menarik ya waktu kita merayakan Natal, yaitu saudara, tukar kado ya. Nah, tukar kado biasanya kita lakukan, ada Secret Santa yang memberikan kado kepada kita ya. Kita kasih list nih. Nah, saudara, waktu acara bersama office ya beberapa minggu lalu, saya ada bikin kesalahan list dalam list saya. Ya, saya asal aja bikin list, tapi saya tidak membuat berdasarkan top priority berdasarkan keinginan atau kebutuhan saya. Nah, sewaktu saya berikan kepada Secret Santa, nah Secret Santa berikan yang paling menurut dia paling bagus ya, paling baik menurut dia. Tetapi waktu saya terima ternyata masih oke, itu yang saya inginkan. Namun ternyata bukan itu yang paling saya butuhkan, saudara, karena ada kesalahan saya dalam membuat request wishlist priority-nya. Nah, saudara, mungkin saudara juga bisa juga mengalami hal yang sama ya, mendapatkan kado Natal tidak sesuai dengan list. Atau pernah saudara mendapatkan kado ulang tahun, nggak terlalu suka sama kado ulang tahunnya. Pernahkah saudara mengalami itu? Mungkin kita pernah ya mengalami itu. Nah, judul khotbah pada hari ini saya beri judul Hadiah yang Sempurna. Ya. Nah, nanti kita akan lihat pesan di akhir tahun ini, yaitu dari Yakobus pertama ayat 16 sampai 18. Ya, sebentar lagi kita akan menutup tahun 2021 ini. Banyak kenangan tentunya banyak hal kita lalui sepanjang 2021 ini. Banyak peristiwa yang terjadi itu sesuai dengan yang kita harapkan. Namun tidak sedikit juga peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana yang firman Tuhan katakan? Mari kita lihat di Yakobus pertama ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, saudara, untuk memudahkan kita untuk membandingkan, saya coba ambil dari versi Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK, mengatakan sebagai berikut. Janganlah kalian tertipu, saudara-saudaraku yang tercinta. Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna. Nah, ini menjadi judul khotbah kita pada pagi hari ini. Dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Ayat 18, atas kemauannya sendiri, Ia menjadikan kita anak-anaknya melalui sabdanya yang benar. Ia melakukan itu supaya kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Nah, saudara, firman Tuhan di ayat 16 ini pertama-tama mengatakan janganlah sesat ya, atau janganlah kalian tertipu. Apa yang bisa menipu saudara dan saya? Tentunya keadaan yang kita alami sepanjang 2021 ini. Keadaan ini bisa menipu kita. Keadaan ini bisa menggiring pikiran kita untuk tersesat. Yaitu apa? Keadaan yang buruk. Keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Keadaan yang membuat kita menderita, menyakitkan. Yang mempengaruhi kehidupan kita, bahkan ekonomi kita. Kita akan dengan mudah bisa tertipu oleh keadaan ini. Kita akan dengan mudah tergiring dengan pikiran sesat. Yaitu apa? Tuhan memberikan pencobaan. Tuhan mengirimkan penderitaan ini kepada kita. Tuhan mengirimkan bencana ini kepada kita. Tuhan mengirimkan penyakit menular ini untuk bikin orang susah. Tuhan mengirimkan kemerosotan ekonomi, bencana ekonomi kepada dunia. Itulah pikiran-pikiran tipu muslihat, pikiran-pikiran sesat yang mudah sekali orang dunia ini berpikir atau kita berpikir.
orang akan berpikir, Tuhan kok jahat? Tuhan kok tega ya? Tuhan kok seperti ini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Dan ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Kenapa ini terjadi? Namun saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan di surat Yakobus ini. Firman ini, di surat Yakobus ini meyakinkan dan menjawab pertanyaan itu semua. Bahwa yang dari Tuhan adalah baik. Semuanya baik. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini jelas meyakinkan kita, mengatakan bahwa semua yang diturunkan oleh Allah itu dari surga datangnya. Itu adalah anugerah yang sempurna atau hadiah yang sempurna tadi. Pemberian yang terbaik yang sempurna yang dari Allah. Semuanya baik, saudara. Jadi, Bapa di surga, Allah Bapa di surga tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Allah Bapa di surga tidak pernah merancangkan yang buruk kepada umat ciptaannya. Isi hati Tuhan adalah untuk memberikan yang terbaik. Isi hati Tuhan adalah untuk merawat, memberikan kepada umat ciptaannya yang percaya kepada Dia. Yang sempurna. Memberikan yang sempurna. Hadiah atau kado yang sempurna. Dia akan memberikan top list saudara. Yang terbaik. Mungkin saudara seperti saya sendiri. Saya sendiri nggak tahu tadi apa yang terbaik kebutuhan saya sesungguhnya. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Itulah isi hati Tuhan. Bahkan di ayat 17 selanjutnya Tuhan mengatakan, firman ini mengatakan, Ia tidak berubah. Padanya, pada Allah Bapa di surga, Dia tidak akan berubah. Tidak pernah berubah. Bahkan di dalamnya tidak ada bayangan. Tidak ada bayang-bayang. Tidak ada shadow samar-samar. Semuanya clear dan jelas. Yaitu Allah tidak pernah merubah. Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Allah tidak pernah membatalkan firman-Nya. Ia adalah Bapa segala terang dikatakan. Di dalam Dia ada terang. Karena Ia sendiri adalah terang yang menerangi dunia. Yesus datang ke bumi ini untuk menerangi dunia. Sehingga di dalam Yesus tidak ada kegelapan. Tidak ada bayang-bayang. Tidak ada samar-samar. Tidak ada kabur pandangan. Tetapi semuanya clear di dalam Kristus. Saudara, Dia adalah terang. Di dalam Tuhan sangat jelas. Ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam Kristus ada pengharapan yang sangat jelas. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Saudara, bahkan keberadaan saya, saudara, kita semua di muka bumi ini adalah karena kehendak. Karena kemauan dari Allah Bapa di surga. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi keinginan Tuhan? Apa yang menjadi kemauan Tuhan? Itu pasti yang terbaik. Saudara adalah ciptaan yang terbaik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan pasti akan pelihara, berikan yang terbaik. Semuanya baik. Semua yang dari atas adalah baik. Dan tidak ada satupun yang buruk yang Tuhan berikan. Saudara dan saya ada di muka bumi ini atas inisiatif Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah melupakan. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan ciptaannya yang baik ini. Yaitu saudara dan saya. Dia akan menyelesaikannya. Dia akan menyempurnakannya. Dia akan menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, bahkan terus dikatakan keistimewaan menjadi anak sulung. Dia menetapkan kita menjadi anak sulung. Dia menetapkan kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Apa keistimewaan kita sebagai anak sulung? Keistimewaan kita adalah kita mendapatkan warisan yang kekal di dalam Dia. Warisan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yaitu apa? Hidup yang kekal di surga. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Daud menyadari akan hal ini. Daud menyadari akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Daud menulis di dalam Mazmur 103
ayat pertama sampai kedua, Daud di firman ini mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, kita akan melihat contoh Daud pada pagi hari ini. Walaupun Daud dalam keadaannya, dalam sepanjang hidupnya, saudara kita semua tahu ceritanya, Daud ini dipanggil sejak ia muda, bekerja sebagai pegawai kerajaan, dia sebagai pegawai dari Raja Saul. Daud harus mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya. Ia harus berperang, ia harus mengalami berbagai macam ujian demi ujian. Dia menghadapi musuh, dia menghadapi Goliat, dan dia juga mengalami berbagai tantangan. Sampai pada titik tertentu, Daud ini dibenci oleh Saul. Daud harus lari karena dikejar-kejar oleh tentara Saul untuk dibunuh. Daud sampai lari ke kota Gad. Nah saudara, di kota Gad inilah, Daud ini sampai mau jadi gila rasanya. Daud bahkan sampai berpura-pura jadi gila beneran. Berpura-pura menjadi gila beneran. Dia belum gila beneran, tapi dia berpura-pura menjadi gila karena sudah begitu menderitanya sampai kepada titik terendah dalam kehidupannya. Ia nggak punya uang buat makan, dia nggak punya harta, dia nggak punya apapun juga. Keadaannya sampai keadaan yang paling kritis dalam kehidupannya. Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Namun, di Mazmur 103, Daud tetap mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud mengambil keputusan di dalam keadaannya yang buruk, penderitaan yang begitu parah yang dia alami, sampai ancaman kematian. Daud mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia perintahkan batinnya, hai batinku, pujilah namanya yang kudus. Dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita, sepanjang tahun ini, kita mengalami seperti Daud. Hampir mau gila rasanya. Sudah mau gila rasanya. Sudah mau di ujung tanduk rasanya dalam sepanjang tahun ini. Penderitaan yang kita alami. Kondisi ekonomi parah yang kita alami. Segala apapun yang kita alami. Namun saudara nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Daud juga mengalami. Bahkan bukan hanya Daud. Saudara, kabar gembiranya. Yesus juga mengalami titik kritis dalam kehidupannya. Dan bahkan Yesus sampai mati di kayu salib. Karena penderitaannya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, sekali lagi, engkau tidak sendirian. Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Dan banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang juga mengalami penderitaan yang sama yang kita alami. Namun Daud mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, jadi bagaimana pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kita tahu sekarang firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 17 ini mengatakan bahwa semua yang baik, tidak ada yang buruk, saudara. Jadi yang diturunkan dari atas kepada kita, itu semuanya baik adanya. Semua kado hadiah yang dari Tuhan itu semuanya baik dan sempurna. Yang dari surga tidak ada yang buruk. Yang dari surga semuanya baik adanya. Amin. Jadi bagaimana dong kalau kita mengalami yang tidak baik sepanjang tahun 2021 ini? Ingat bahwa itu semua Tuhan berikan, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Tuhan merancangkan yang baik untuk saudara dan saya. Untuk itu saya mendorong saudara firman Tuhan ini untuk kita semua. Untuk menutup tahun 2021 ini. Mari kita mengambil keputusan seperti Daud. Yang pertama, Daud memuji Tuhan dan bersukacita. Mari kita bersukacita, kita tutup tahun ini. Amin. Ambil keputusan dalam kehidupan kita. Jangan bersedih hati, jangan tutup dengan duka cita yang berlarut-larut. Tetapi mari kita tutup dengan sukacita. Dengan memuji Tuhan kita yang baik.
Nehemia 8 ayat 10 mengatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the joy of the Lord is your strength. Amin. Bersukacitalah. Ambillah keputusan. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacita. Ucapkan pujian kepada Allah kita. Ucapkan kemegahan, kemasyuran, dan pujilah Tuhan Allah kita. Karena kebaikannya. Ucapkanlah firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. Karena firman itu adalah terang. Firman itu berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ucapkanlah sukacita saat tidak ada sukacita. Maka Tuhan bisa membuat dari duka cita menjadi sukacita. Ucapkanlah berkat. Ucapkanlah pengharapan dalam kehidupanmu. Ucapkan seperti Daud mengucapkan kepada dirinya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Maka ada pujian dalam dirinya. Karena firman itu akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ucapkanlah damai sejahtera untuk keadaan saudara. Maka seluruh keadaan saudara akan damai sejahtera. Ucapkanlah firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari tidak ada harapan menjadi ada harapan. Amin. Dari duka cita menjadi sukacita. Amin, saudara. Ucapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan pujilah namanya. Dan bersukacitalah dalam kehidupan saudara. Yang terakhir saudara, bagaimana kita menutup tahun 2021 ini? Sebagaimana Daud tadi katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari kita melihat sepanjang 2021 ini, Tuhan pasti ada bersama-sama saudara dan saya. Untuk itu mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita menutup tahun 2021 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari-hari yang kita lalui, itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu, ingatlah penyertaan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah Tuhan itu baik. Memberikan engkau saudara, orang tua, anak, tempat pekerjaan, gereja, komunitas, dan apa semua yang Tuhan berikan bernafas dengan baik. Kita masih bisa berjalan, bekerja, dan makan dan minum. Dan semua kita masih bisa alami. Oleh karena itu, ucapkanlah syukur dalam kehidupan kita. Dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan teramat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan pasti akan memberikan yang baik dan semuanya baik. Tuhan memberikan hadiah yang sempurna kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman ini membangkitkan ucapan syukur dalam hati kami dan pujian kepada Engkau bahwa Engkau baik Tuhan. Sepanjang 2021 telah kami lalui. Kami tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Dan kami melihat semuanya itu amat baik. Sungguh amat baik. Tuhan, terpujilah Engkau karena kebaikan-Mu. Biarlah kami terus mengatakan dalam hidup kami, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai batinku, pujilah Tuhan yang kudus. Dan janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih semua yang dari surga yang Kau turunkan kepada kami, semua yang baik dan sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat-Mu, agar jemaat-Mu belajar dan bangkitlah. Jemaat ini untuk jemaat memiliki hati yang mengucap syukur. Jemaat yang memiliki hati selalu memuji Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dan mari kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, bersekutu dengan Roh Kudus, berkat selama-lamanya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.